Oke, sekarang ini nih setelah apa yang kita kenal dengan insiden Ohara akhirnya menemui titik terangnya tersendiri. Setelah chapter 1066 kemarin itu mengembalikan memori lama, tempat di mana sebuah peradaban dibentuk ulang melalui catatan buku-buku yang ditinggalkan. Ensiklopedia Ohara memanglah mengesankan. Pulau itulah sumber segala informasi nih yang bisa memecahkan teka-teki pemerintahan dunia yang menyembunyikan sesuatu yang besar ini. Abad kekosongan, Poneglyph, dan juga kerajaan besar. Setelah semakin kesini nih, para guru saya itu ternyata bukanlah tahta tertinggi dalam sistem pemerintahan Marijoasana. Nah, keberadaan seseorang yang menduduki tahta itu mungkin sudah diteliti oleh seorang profesor dari Ohara di masa lalu. Dialah Dr. Clover. Apa yang membuat Ohara ditakuti nih sampai terkena Buster Call sendiri? Dan bagaimana Ohara menjadi jembatan penghubung dua orang paling berbahaya bagi pemerintahan dunia dan di era dunia baru sekarang? Dialah Dr. Vegapunk dan juga Monkey D. Dragon. Nah, kita mulai bahas lebih dalam dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai catatan besar Ohara yang ditemukan untuk membongkar nih kerajaan kuno dan raja dunia itu. Inilah ensiklopedia mini Story of Ohara. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Kita mulai lembaran cerita ini dengan memperkenalkan apa itu Ohara yang sebenarnya. Dahulu, ada sebuah pulau yang terletak di bagian West Blue. Pulau itu merupakan tempat orang-orang super pintar nih, dimana itulah rumah dan kenangan Nico Robin kecil tersimpan di sana sampai kini. Pada saat umur 8 tahun, pulau itu dihancurkan oleh Buster Call. Dan pulau itu adalah Ohara. Nah, dimana jika umur Robin kala itu 8 tahun nih, sementara setelah time skip sendiri dia sudah 30-an, anggap 31 lah, maka kejadian Ohara itu hancur sudah sekitar 23 tahun lamanya. Namun sejarah itu melekat nih tak hanya diingatan Nico Robin, tetapi orang-orang yang memiliki hubungan dengan pulau itu di seluruh penjuru dunia. Pertanyaan paling krusial yang acap kali muncul adalah, kenapa pemerintahan dunia itu menghancurkan Ohara? Nah, jawaban simpelnya itu gini. Karena mereka para arkeolog Ohara itu ingin mempelajari lebih lanjut sejarah Poneglyph dan juga abad kekosongan, dimana karena alasan itulah Ohara itu dihancurkan dengan Buster Call oleh pemerintahan dunia hingga pulau itu terbakar hangus tak tersisa. Bahkan para anak muda potensial nih yang kelak akan menjadi admiral juga ikut terlibat di sana, Akainu, Kuzan, dan juga petinggi lainnya. Dan itu adalah insiden sekaligus tragedi besar yang pernah ada dalam sejarah hancurnya sebuah pulau. Nah, kita jelaskan lebih dalam apa itu Buster Call sendiri. Nah, Buster Call itu adalah panggilan yang dapat dilakukan untuk membantu si pemanggil menghancurkan target tertentu. Ketika Buster Call itu dimulai nih, 5 wakil laksamana itu akan menggunakan setidaknya 10 kapal untuk menanggapi panggilan tersebut dan segera tiba di lokasi Buster Call itu sendiri untuk menghancurkan target hingga tak tersisa lagi. Dan dari situlah hikayat Ohara di bumi hanguskan. Nah, tetapi di era dunia baru sekarang ini menarik nih, karena apa yang para bajak laut cari tentang Poneglyph dan juga sejarah abad kekosongan itu telah lama bisa diungkap oleh seseorang profesor yang hidup di Ohara sana. Dialah Dr. Clover, sang ilmuwan jenius yang meneliti dan bisa membaca aksara Poneglyph kuno itu dengan berbagai hipotesanya. Clover sendiri akhirnya bisa mengungkapkan kenapa pemerintahan dunia begitu takut nih dengan peristiwa itu lagi. Dan sebuah kerajaan besar yang konon menjadi legenda kekuatan yang tak tertandingi jika muncul kembali. Dan ini diungkapkan kebenarannya sendiri dan itulah Enormous Kingdom di era abad kekosongan. Setelah meninggalnya Profesor Clover sendiri karena ditembak oleh agen CP9, para bajak laut itu mencari kebenaran-kebenaran itu melalui berbagai macam Poneglyph sampai ke Rod Poneglyph sendiri, dan sekarang tinggal satu yang belum diketemukan yakni Rod Poneglyph terakhir.
Nico Robin menjadi andalan nih penentu membuat kebenaran-kebenaran itu terungkap dan pada Mugiwara dan juga pada dunia sendiri. Andai saja nih Ohara masih ada, ensiklopedia itu pasti akan membongkar lebih cepat. Nah, tetapi secercah cahaya itu ternyata beneran masih ada nih setelah One Piece berjalan hampir 25 tahun lamanya. Dan itu semua bermula dalam chapter 1066 kemarin itu. Nggak tahu kenapa. Karena nih sebelum kejadian Buster kali itu, Nico Robin itu sempat didatangi sosok raksasa yang sepertinya nelangsa itu. Dialah Jaguar Saulo. Setelah apa yang dilakukannya itu, ternyata raksasa ini penyandang nama D, yang mana nama lengkapnya itu adalah Jaguar di Saulo. Dia adalah raksasa yang bekerja pada angkatan laut dan menjadi seorang vice admiral. Dia menjadi teman kecil Nico Robin di beberapa saat kala itu. Bahkan Robin sendiri masih teringat perkataan Jaguar yang mengesankan seperti ini. Jika kamu memiliki waktu dan beberapa hal sangat sulit dalam hidupmu, tertawalah. Dan itu meringankan sedikit beban menurut Jaguar di Saulo. Dan Robin sendiri masih teringat nih perkataan dari Jaguar di Saulo tersebut dan dia sering melakukannya tentunya. Nah, pada saat kejadian itu para angkatan laut itu berdatangan. Mereka sudah mulai menyerang Ohara, bahkan yang parahnya membunuh Profesor Clover karena mengungkap kebenaran itu. Dan saat ia mau masuk ke intinya, Profesor itu malah ditembak. Momen itu akhirnya Nico Robin mendapati masalah nih karena ia berhadapan dengan seorang yang sangat tangguh bernama Kuzan. Mereka sempat bercengkrama sebentar, tetapi tiba-tiba Buster kali itu sudah menghancurkan Ohara ketika mereka di sisi yang berbeda. Nah, di kejadian itulah Robin tuh berlari ke sana ke sini, namun Jaguar itu menahannya dan menyelamatkannya. Dan akhirnya pertempuran tak terelakkan lagi. Robin melihat Jaguar membeku nih karena seseorang bernama Kuzan itu. Dan setelah setidaknya 23 tahun berlalu nih, Robin mengira Jaguar di Saulo itu telah mati. Dan ia selalu marah nih dan benci jika melihat sang Admiral Kuzan ini yang kini juga heran kenapa ia membelot menjadi anggota kelompok paling berbahaya Kurohige Pirates. Nah, Robin pun juga penasaran akan hal itu. Kisah ini nih membawa kita menelusuri lembaran pamungkas adalah ensiklopedia ini. Nah, chapter 1066 kemarin itu menjelaskan bagaimana Jaguar di Saulo ternyata masih hidup. Bahkan ia itu dapat menemui Robin itu memanglah seorang diri. Tetapi itu sudah bersama dengan para kelompoknya sebelum itu. Yang tahu Ohara akan dilenyapkan sendiri, mereka ternyata sudah bekerja sama dan tentunya untuk menyelamatkan buku-buku penting dan catatan Ohara yang tersisa di sana. Dan tahu siapa yang mengomandoinya? Ya, dialah pria besar dengan tubuh banyak sekali perban. Dia sang Jaguar di Saulo. Orang itu masih hidup hingga kini. Mereka membawa catatan dan buku itu ke sebuah negeri para raksasa Elbaf untuk dijaga sebelum diberikan lagi ke seseorang yang pantas memilikinya. Dan tentunya kemungkinan orang yang pantas itu adalah wanita terakhir dari Ohara, Nico Robin, sang iblis tersebut. Nah, kejadian ini memang membuka harapan besar nih bagaimana informasi itu masih bisa didapatkan kembali dan akan membuat era bajak laut itu bisa melihat bagaimana pemerintahan dunia itu akan bekerja dan apa hasil penelitian dari sang Profesor Clover itu sendiri. Nah, tetapi sebelum mereka memasuki Elbaf, insiden Ohara itu menyajikan 4 orang yang paling terhubung di sana yang masih hidup hingga sekarang. Dengan teka-teki misteriusnya selain halnya Nico Robin sendiri, Dragon, Vegapunk, Aokiji, dan tentunya Jaguar di Saulo. 2 orang penyerang nama Dini, 1 orang kelewat jenius, dan satunya lagi seorang mantan admiral besar angkatan laut yang bergabung dengan Yonko yang dianggap terliar dan licik Kurohige. Itu adalah misteri besarnya, Dragon dan juga Vegapunk. Nah, ini menarik karena peristiwa itulah kita diperlihatkan bahwa Dragon dan Vegapunk sendiri itu berada di sana menyaksikan secara langsung bagaimana Ohara itu dihancurkan. Bahkan mereka itu mengenal sang profesor itu sendiri. Nah, di momen itulah Dragon sendiri itu akhirnya bertekad nih dan memutuskan membentuk sebuah kelompok super tangguh dengan ideologi kuat untuk merongrong sistem tatanan pemerintahan dunia yang salah itu. Dan kini kelompok itu dianggap sebuah ancaman nyata nih bagi para dewa tinggi di sana. Itulah Revolutionary Army. Ohara adalah alasan terbesar kenapa para pasukan itu dibentuk. Nah, sementara Vegapunk sendiri nih sebagai sesama ilmuwan, dia mungkin telah berbagi banyak informasi dengan Profesor Clover. Orang yang kala itu secara terang-terangan berani mengungkapkan kebenaran itu pada dunia. Vegapunk yang dicap sebagai sang ilmuwan terbaik yang pernah ada nih ternyata juga memiliki hubungan cerita dengan Ohara. Sungguh pertemuan menarik nih antara orang paling berbahaya seperti Dragon dan ilmuwan luar biasa segila penelitiannya Dr. Vegapunk. Dan berikutnya Jaguar di Saulo, Aokiji.
Bagaimana dia penyandang nama di selain dragon juga ada di sana, dan dia masih hidup hingga saat ini. Sekarang nih banyak teori dan spekulasi bermunculan. Jika mungkin saja Aokiji dan Jaguar itu telah bermain-main di belakang untuk bekerja sama demi mengelabui angkatan laut. Untuk membuat para raksasa itu berhasil mendapatkan buku-buku tentunya nih, dan juga peninggalan catatan Ohara itu. Seolah-olah Kuzan itu membunuh Jaguar sendiri, namun Kuzan tak akan sekeji itu seperti Akainu. Pikiran seorang anak muda ini luar biasa bijak dan bajik sih. Kuzan itu bahkan membiarkan Nico Robin kabur dan memberikan jalan. Lalu sekarang Jaguar juga masih hidup. Nah, benarkah kalian berpikir membayangkan semua hal ini? Nah, banyak asumsi di sini nih, mungkin keduanya itu adalah anggota Sword Organization awal, dimana ketika kelompok itu masih baru-barunya dibentuk. Who knows? Kelompok itu memang masih remang-remang dengan informasi yang masih banyak ditutupi, tetapi yang jelas mereka adalah para anggota angkatan laut yang memegang teguh ideologi True Justice. Sekarang orang seperti Kapten Kobe dan juga X-Drake diketahui adalah bagiannya. Nah, apakah mungkin jika Jaguar di Saulo dan juga Aokiji Kuzan ini adalah para petingginya? Dan aksi mereka telah mulai diselipkan ya sejak insiden Ohara kala itu. Who knows? Kuzan sendiri memanglah misterius nih, tetapi dia tak akan berubah pendiriannya yang kita percaya itu. Kuzan tetaplah Kuzan. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita nih mengenai catatan besar yang tertulis di Ohara yang diketemukan untuk membongkar kerajaan kuno nih dan sang raja dunia sendiri. Nah, ini adalah cerita dari Story of Ohara. Jangan lupa saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.